Catatan Pilkada 2024, siapa yang akan menguasai panggung politik? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja. Jokowi, Prabowo, atau Anies? Siapa pemain utama di balik Pilkada Jakarta? Prabowo memang tidak ingin Ridwan Kamil dan Suswono menggugat ke MK. Kan seperti apa sih peluangnya gitu. Permintaan Prabowo ini muncul sebenarnya dipicu oleh pertemuan dengan Jokowi. Lagi-lagi keluar namanya itu. Iya. Dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, apakah Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo apa risikonya jika bodohnya Golkar, dia mau menghilangkan peluang RK untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang tentu jumlah mata pilihnya jauh lebih powerful, tapi dia tunduk kepada kemauan Prabowo Subianto yang menginginkan agar Jawa Barat dikuasai oleh Gerindra dengan BD. Kan biaya pilkada sangat besar itu sangat tergantung pada kondisi wilayah dan tingkat kemampuan seseorang dicintai oleh masyarakat. Intinya itu saja. Tetapi kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara memang sangat besar. Kalau melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan oleh negara. Begitu Megawati punya intention untuk mencalonkan Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah ancaman bagi PDIP, sehingga PDIP pun mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Jadi theoretically sebenarnya sudah menang. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Betul, misalnya jangan-jangan ada semacam kode etik untuk tidak meloloskan RK Suswono yang mulai dirangkul FPI. Jangan-jangan ya, I don't know exactly ya. Menarik untuk kita lihat lebih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan karena melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Jokowi, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil dalam Koalisi Indonesia Maju menunjukkan sinergi politik dengan Prabowo. Di sisi lain, Anies Baswedan menjadi simbol oposisi dengan basis pendukung yang masih terpolarisasi akibat konflik ideologis lama sejak Pilkada 2017. Megawati sebagai tokoh sentral PDIP menghadapi tantangan mengelola rivalitas dengan kubu Anies dan meredakan ketegangan internal dengan Jokowi. Peran para kingmaker seperti Jokowi, Prabowo, dan Megawati menjadi penentu arah dukungan elit. Sebagaimana dibahas dalam podcast Bocor Alus, program Tempo yang mengupas strategi politik Pilkada Jakarta. Refly Harun menilai bahwa kehadiran langsung tokoh-tokoh ini di lapangan sangat penting untuk memperkuat elektabilitas. Meski dukungan elite bisa memobilisasi suara, konsolidasi di tingkat akar rumput tetap menjadi tantangan besar. Luka politik lama masih terasa, terutama antara pendukung Anies dan kubu Ahok. Koalisi Jokowi dan Prabowo menunjukkan pendekatan pragmatis untuk mengamankan suara. Ridwan Kamil diharapkan menjadi wajah baru yang mampu merepresentasikan kolaborasi ini. Namun, keberhasilan pasangan ini tetap bergantung pada mesin politik yang efektif di lapangan. Sementara itu, kubu Anies berfokus pada pendukung ideologisnya yang loyal. Pilkada Jakarta menjadi barometer kekuatan politik nasional, dengan rivalitas Pilpres 2024 yang membayangi setiap langkah elit politik. Pertarungan ini lebih dari sekadar pemilihan gubernur, tetapi juga menentukan arah strategi nasional ke depan. Prabowo memang tidak ingin Ridwan Kamil dan Suswono menggugat ke MK. Kita dapat info kalau Prabowo sempat memanggil petinggi Gerindra gitu ke rumahnya untuk memaparkan ya, mempresentasikan seperti apa sih, peluangnya gitu. Permintaan Prabowo ini muncul sebenarnya dipicu oleh pertemuan dengan Jokowi. Aduh, lagi-lagi keluar namanya itu. Iya. Dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, apakah Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo apa risikonya jika begitu Megawati punya intention untuk mencalonkan Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah ancaman bagi PDIP, sehingga PDIP pun mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Jadi theoretically sebenarnya sudah menang. Bahlil misalnya, jangan-jangan ada semacam kode etik
untuk tidak meloloskan RK Suswono yang mulai dirangkul FPI. Jangan-jangan ya. I don't know exactly ya. Menarik untuk kita lihat lebih jauh what happened with RK Suswono ya. Awalnya luar biasa ya. Tapi menurut saya mission has been completed masalahnya. Jadi bagi Jokowi dan bagi Prabowo Subianto sudah selesai pertarungan di Jakarta itu, jangan-jangan ya. Karena siapapun yang menang antara Pramono dan RK gak ada masalah, baik bagi Prabowo maupun Jokowi ya. Prabowo kenal lama dengan Pramono, endorse RK, tapi jangan lupa Prabowo mengendorse RK itu dalam rangka untuk menyingkirkan RK agar Deddy Mulyadi bisa menang di Pilkada Jawa Barat. Kan begitu teorinya. Jadi RK menjadi korban dari sebuah perdagangan ya antara Prabowo dan katakanlah orang-orang Golkar waktu itu, Erlangga Hartarto. Jadi dalam konteks ini bodohnya Golkar, dia mau menghilangkan peluang RK untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang tentu jumlah mata pilihnya jauh lebih powerful. Tapi dia tunduk kepada kemauan Prabowo Subianto yang menginginkan agar Jawa Barat dikuasai oleh Gerindra dengan Deddy Mulyadinya. Nah sementara kepentingan Jokowi adalah menghadang Anies Baswedan agar Anies tidak menjadi tokoh potensial di 2029, biarlah Fufu Fafa yang menjadi tokohnya, kan begitu. Sehingga kepentingan Jokowi adalah menghadang Anies Baswedan dan it happened already. Jadi kepentingan Prabowo menjadikan Deddy Mulyadi yang Gerindra menjadi gubernur Jawa Barat, kepentingan Jokowi menghadang Anies Baswedan sehingga tumpuannya semuanya ada di Ridwan Kamil. Menarik Ridwan Kamil dari Jawa Barat berarti menyebabkan Deddy Mulyadi akan menjadi calon yang paling kuat. Dan di Jakarta dengan menghadirkan Ridwan Kamil, maka semua potensi bisa disedot sehingga tidak ada lagi yang namanya political vehicle bagi Anies Baswedan. Semua disedot di Kimplas. Begitu Megawati punya intention untuk mencalonkan Anies Baswedan, maka yang terjadi adalah ancaman bagi PDIP, sehingga PDIP pun mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Jadi theoretically sebenarnya sudah menang. Nah, kenapa Anies begitu diperhitungkan? Ya karena menghitung 2029. Jadi Mulyono sudah menghitung 2029, saingan paling potensial adalah Anies Baswedan. In case Prabowo something happen to Prabowo ya, soal kesehatan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya di luar Prabowo, Anies Baswedan yang paling potensial untuk menyingkirkan Fufu Fafa. Begitu kan? Secara teoritis ya, kalau Prabowo masih mau, maka Prabowo akan tetap jadi presiden, Fufu Fafa tetap menjadi wakil presiden, kan begitu, dengan kemampuan finansial. Tapi kalau Prabowo tidak terjadi apa-apa dengan Prabowo, kesehatan, Fufu Fafa akan menjadi calon presiden. Dan kalau bisa tidak ada pesaingnya termasuk Anies Baswedan. Begitu sahabat era sekalian ya. Karena Fufu Fafa tidak mungkin akan kuat berdebat dengan Anies Baswedan ya. Prabowo saja tidak kuat, apalagi Fufu Fafa. Artinya Jakarta akan mempunyai gubernur dan wakil gubernur definitif dan harus segera menyelesaikan semua permasalahan yang memang kita hadapi bersama. Artinya sekali lagi, tidak dengan rasa angkuh, kemenangan ini adalah kembali kemenangan kita dan semua kompetisi ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang kita cintai itu. Namun, langkah politik Anies di Pilkada Jakarta ini disebut-sebut demi mengejar eksistensi untuk kembali bertarung di Pilpres 2029. Pilkada Jakarta mencerminkan dinamika yang kompleks, baik dalam konsolidasi elite maupun pendekatan terhadap masyarakat. Sebagai ajang strategis, ini menjadi batu ujian bagaimana elite mampu menerjemahkan dukungan menjadi kemenangan. Apa doa kita untuk para tokoh tersebut? Mari kita doakan yang baik-baik saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.